tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat pagi para upasaka upasika yang berbahagia. Kita semua mengetahui bahwa inti atau landasan Buddha Dhamma adalah 4 kebenaran mulia. Nah, ingat ya, 4 kebenaran mulia. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran tentang dukkha atau dalam bahasa Pali dukkha sacca. Artinya adalah kebenaran tentang dukkha, yaitu Sang Buddha menerangkan dukkha di dalam kebenaran yang pertama ini. Kebenaran yang kedua disebut dukkha samudaya sacca atau sebab timbulnya dukkha. Jadi dukkha itu tidak timbul begitu saja. Dukkha juga bukan merupakan kutukan bagi umat Buddha, tetapi dukkha itu timbul dikarenakan ada sebab. Kebenaran yang ketiga disebut dukkha nirodha sacca, artinya kebenaran tentang terhentinya dukkha. Yang keempat adalah magga sacca, artinya adalah kebenaran tentang jalan untuk menghentikan dukkha. Inilah 4 kebenaran yang oleh semua umat Buddha tidak boleh tidak mengetahuinya. Kalau kita mengenal 4 kebenaran ini, 1, mengenal penderitaan itu apa. Yang kedua, mengenal penyebabnya apa. Dengan kita mengetahui penyebabnya, maka kita bisa menghindarinya atau bahkan melenyapkannya, seperti yang diterangkan di dalam kebenaran yang ketiga, yaitu dukkha nirodha sacca. Dan yang keempat adalah jalan untuk melenyapkannya. Dengan demikian, kalau keempat-empat kebenaran ini dipahami, maka Anda semua akan mengetahui bahwa ajaran Buddha bukanlah pesimis, tetapi justru ajaran Buddha membawa berita kegembiraan. Karena apa? Telah diterangkan dengan jelas apa penderitaan ini, apa penyebab penderitaan ini, dan penderitaan ini dapat dilenyapkan dan diberikan jalannya. Oleh karena itu, Buddha Dhamma bukanlah ajaran pesimis, tetapi justru ajaran optimis atau ajaran realistis, bahwa memang di sini ada namanya dukkha, permasalahan. Buktinya, begitu bayi itu lahir, langsung dia menangis. Karena apa? Kesakitan, tidak nyaman. Karena itu dukkha. Penyebabnya apa? Ada yang disebut tanda. Nah,
memang empat kebenaran mulia itu secara dasar mudah diingat karena hanya empat toh, tetapi sebetulnya sangat-sangat mendalam, perlu dipelajari satu persatu. Nah, tapi semisal Anda belum sempat memahaminya, paling tidak Anda memahami yang keempat, yaitu jalan, cara untuk menghindari atau melenyapkan penderitaan. Memang dengan Anda mengembangkan jalan utama berfaktor 8 ini, nantinya ketiga kebenaran yang lebih dulu atau komplitnya 4 kebenaran itu nanti akan setahap demi setahap akan Anda pahami seiring dengan berjalannya waktu Anda mempraktekannya. Dengan demikian Anda akan memiliki pengalaman sedikit demi sedikit yang berguna untuk melenyapkan, menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dunia ini yang timbul, yang Anda temui ini. Nah, lalu apa jalan untuk melenyapkan penderitaan itu? Disebut jalan mulia berunsur 8. Jalannya satu jalur, tetapi mereka memiliki 8 unsur, 8 komponen perlengkapan yang kalau digabung maka mereka bersatu sangat manjur untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda hadapi. Apa saja 8 itu? Nah, yang pertama adalah pengertian benar atau pandangan benar. Nah, pengertian benar atau pandangan benar ini adalah yang paling penting di antara 8 faktor itu. Karena apa? Dengan kita memiliki pengertian benar itu, maka faktor-faktor yang lainnya tinggal mendukung, mengikutinya. Nah, pengertian benar atau pandangan benar, mengerti tentang apa yang benar, mengerti tentang 4 kebenaran mulia itu sendiri. Jadi kalau Anda memahami, mengerti 4 kebenaran mulia tadi, berarti Anda telah mengembangkan, mempraktekkan faktor pertama dari jalan utama berfaktor 8, yaitu pandangan atau pengertian benar. Kemudian setelah memiliki pandangan pengertian benar, maka akan diikuti oleh faktor yang kedua, yaitu apa? Pikiran benar, yang di dalam bahasa Pali disebut sama sangkapa. Jadi kalau pandangan Anda, pedoman Anda benar, tentu pola pikir Anda akan mengikuti pandangan yang benar itu. Dengan demikian pikiran Anda akan diarahkan dengan benar juga. Nah, untuk memudahkan mengingat-ingat apa pikiran benar itu, di situ terdiri dari 3 hal penting. Pikiran benar, 1, yaitu pikiran yang tidak dikuasai oleh keserakahan.
pikiran yang mau melepaskan, meninggalkan nafsu-nafsu serakah yang dalam bahasa Pali disebut nekama. Artinya nekama itu mau meninggalkan, mau melepaskan nafsu-nafsu kasar. Untuk apa? Untuk mengejar hal-hal yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat. Jadi meninggalkan kebahagiaan yang kasar untuk meraih kebahagiaan yang lebih tinggi. Contoh, pada waktu sebelum terjadinya pandemi, Anda tiap minggu kan pergi ke wihara. Nah, di situ pasti terutama bagi anak-anak, bagi orang-orang baik yang remaja maupun yang sudah tua, suatu saat juga pasti terjadi suatu pertentangan memilih pergi ke wihara atau pergi ke tempat lain. Misalkan hari itu ada kondangan, undangan, atau pergi ke mall atau kemana, atau mempersiapkan tahun baru, kita harus belanja ini itu dulu. Nah, Anda kan ada pertentangan. Nah, kalau Anda bisa memilah dan kalau Anda mengetahui betapa pentingnya Dhamma dan saat itu Anda belum menguasai dengan baik, maka Anda akan memilih, baiklah, saya perlu pergi ke wihara dulu, mendengarkan Dhamma, kemudian melaksanakan apa yang bisa aku lakukan di wihara. Setelah itu nanti pulang pergi belanja kan bisa. Nah, Anda memilih pergi ke wihara dahulu, kemudian menunda keinginan yang selanjutnya. Itu adalah contoh yang sederhana yang disebut nekama, bisa meninggalkan hal-hal yang tidak penting, mendahulukan hal yang penting. Itu adalah contoh yang gampang. Kemudian contoh yang kedua, yang ini juga sering banyak umat yang mengajukan pertanyaan, Bante, apa? Gimana ya ini? Orang tua atau saudara ada yang lagi perlu Bante, yaitu sakit. Mereka perlu biaya dan perlu segera. Tapi saat ini anakku pun juga perlu untuk kuliah ke luar negeri. Nah, kan terjadi suatu pemikiran, mana yang perlu Anda dulukan. Kalau Anda mengenal Dhamma kan gampang. Sakit itu kan tidak bisa ditunda, perlu didahulukan. Kalau tidak, sakitnya parah, nyawanya melayang, tidak bisa ketemu lagi. Tapi kalau kuliah kan bisa ditunda besok tahun depan. Untuk tahun ini ya udahlah, kalau memang tidak bisa ditunda, kuliah di sini dulu. Nah, kemudian tahun depan kan bisa toh ngumpulin uang, dapat uang, pergi lagi kuliah, anaknya dikirim ke luar negeri, kan tidak terlambat. Ini adalah salah satu nekama, pikiran yang benar. Itu perlu.
Yang kedua adalah pikiran yang dilandasi oleh cinta kasih, tidak dilandasi oleh kebencian. Nah, ini juga saling mendukung, nekama dengan pikiran yang cinta kasih. Orang yang dipenuhi dengan pikiran cinta kasih akan selalu mengutamakan kebahagiaan makhluk lain. Dan yang ketiga ada hubungannya juga, yaitu pikiran yang menjauhkan kekejaman atau ahimsa. Nah, inilah 3 pikiran benar. Tentu bisa melaksanakan ini dikarenakan memiliki pandangan benar. 2 faktor ini, pandangan benar dan pikiran benar ini, disebut panya atau kebijaksanaan. Karena orang yang memiliki pandangan benar dan arah pikiran yang benar, tentu dia akan lebih bijaksana, bisa memisahkan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak, bisa mendahulukan mana yang lebih penting dan tidak. Itu seperti contoh-contoh yang sederhana tadi. Tentu ada permasalahan-permasalahan yang lebih rumit gitu. Kemudian faktor ketiga, ucapan benar. Kalau dalam sila adalah musyawadah. Nah, kalau pandangan kita benar, arah pikiran kita sudah benar, tentu ucapan kita akan benar. Karena ucapan itu adalah gambaran dari isi pikiran dan pengertian kita. Kemudian diikuti faktor yang keempat, perbuatan benar, yaitu menghindari membunuh, menghindari mengambil yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila atau kamesu micacara. 3 ini disebut moralitas atau sila perbuatan benar. Kemudian faktor yang kelima, penghidupan benar. Cara hidup kita itu dengan benar, tidak ada penipuan dan sebagainya. Kemudian 3 faktor yang terakhir, yang keenam adalah semangat benar, daya upaya yang benar. Yang ketujuh, kesadaran benar. Yang kedelapan, konsentrasi benar. 3 ini disebut samadhi benar. Jadi 8 tadi, faktor 1, kedua disebut panya. Faktor 3, 4, 5 disebut sila. Faktor 6, 7, 8 adalah konsentrasi. Nah, ingat, pada minggu-minggu yang lalu sudah saya terangkan, sila adalah untuk menyaring, membersihkan kekotoran-kekotoran yang kasar, seperti membunuh, bersifat kejam, mencuri, merampok, berzina dan sebagainya. Dan kalau kita melaksanakan sila, maka kekotoran-kekotoran yang kasar yang mengakibatkan si pelaku terlahir di alam menderita dapat dihapuskan. Kemudian samadhi adalah untuk mengatasi kekotoran batin yang menengah. Karena dengan Anda melakukan meditasi, maka kemarahan, kejengkelan yang kasar-kasar itu kan dapat ditekan, tidak akan muncul. Nah, kemudian kekotoran yang sangat halus
itu dilenyapkan oleh panya. Inilah manfaat dari sila, samadhi, dan panya secara mendasar. Saya rasa cukup sekian dulu. Nanti kalau ada kesempatan akan saya jelaskan lebih lanjut. Akhirnya saya ucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia.